Oke teman-teman, selamat datang lagi di Economic Eco Podcast edisi jalan-jalan. Dan kali ini lagi-lagi kita hadirkan seseorang spesial dari Fakultas Ekonomi, khususnya dari kalangan mahasiswa yang telah berwirausaha. Dan salah satu usahanya adalah lesehan apung Arta Buana. Kita sudah hadir di sini teman-teman untuk kepoin gimana proses bisnisnya dan bagaimana personalnya secara langsung. Dan langsung aja ini dia kita undang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi yang sekaligus menjadi pemilik dari lesehan apung Arta Buana, Azura Balkis. Halo semuanya, saya Azura Balkis Syahda. Saya mahasiswi aktif di Universitas Islam Kadiri, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Kegiatannya sekarang kuliah, tapi karena aku kan masuk kelas karyawan, jadi kuliahnya malam, terus sama ngontrol di sini juga, sama sebagai istri. Kalau sebagai mahasiswa, alhamdulillah nggak ada kendala karena kan aku mungkin dulunya kelas pagi, tapi karena setelah menikah, jadi karena kan ada job baru, jadi aku ambil kelas malam. Terus kalau untuk ngontrol di sini, alhamdulillah juga senyamannya aku. Jadi misal aku ada waktu luang, aku ke sini. Karena kan ayahku nggak cuma punya satu bisnis doang, tapi ada lain juga, koperasi simpan pinjam. Jadi aku di sana itu dari pagi sampai siang tiap hari. Terus baru kalau ada waktu kosong aku ke sini. Karena yang di sini yang lebih apa ya, lebih fleksibel gitu loh waktunya. Nah, kalau ide awal tuh dari almarhum ayah ya. Jadi dulu emang nggak pernah kepikiran buat punya bisnis kayak gini karena ayahku itu dulu basicnya memang dulu di bank, pernah kerja di BPR. Terus alhamdulillah ada rezeki buka koperasi sendiri. Terus ada beberapa cabang juga. Terus pada saat itu di sini itu ada sawah terbengkalai karena airnya tuh ngalir terus. Jadi kalau sawah airnya ngalir terus kan susah ya. Jadi kayak terbengkalai terus akhirnya dijual dengan harga yang murah. Dan itu kenal ayahku, terus alhamdulillahnya ayahku pas ada rezeki juga diusahakan, akhirnya aku beli lahan ini gitu. Terus lama juga terbengkalai setelah terbeli itu. Jadi mau dibikin apa ya, mau buat apa ya, awalnya cuma buat investasi doang mungkin ya. Terus lama-lama kok airnya tuh kayak nggak berhenti ngalir gitu loh. Jadi kayak ini semua air yang di sini tuh nggak beli, semuanya ngalir gitu aja, gratis jadi gitu. Karena emang di sini kan perairannya tuh bagus gitu loh. Makanya di sini area perikanan semuanya. Karena mikir-mikir lagi buat apa akhirnya ngide buat rumah makan yang di bawahnya tuh pemandangan ikan. Idenya tuh dari tahun 2014, 2015, tapi baru resmi berdirinya tuh 2016, baru grand openingnya. Dari paling utama banget itu dari kesopanan pelayanannya. Jadi dari teman-teman yang bagian yang antar makanan itu bajunya harus rapi, pakai rok yang perempuan karena kan sopan gitu ya, pakai rok, terus kerudungnya juga menutup dada kayak gitu. Karena itu yang paling utama itu dari segi kesopanan, dari pelayanan itu agar customer itu nyaman gitu loh sama pelayanannya juga. Terus yang kedua itu rasa. Jadi dari dulu, alhamdulillah dari dulu sampai sekarang kita harus memegang kalau rasa nggak boleh berubah gitu. Jadi misal ada komplain customer kok ini beda, langsung dicek ini apa nih yang beda, apa ada bahannya yang bermasalah atau gimana gitu. Tantangan itu dari diri aku sendiri sih, karena kan aku dari dulu itu kuliah di zona nyaman karena dibiayai orang tua kan. Jadi misal orang tua punya bisnis, aku tuh nggak pernah kepo gitu loh, karena aku sangat ada di zona nyaman. Jadi ketika ditinggal sama ayah mama tuh aku harus pelajari semuanya dari nol, semuanya yang sebelumnya aku nggak pernah tanya ke ayahku gitu. Jadi itu tantangannya dari diriku sendiri. Sebenarnya kalau dari manajer, dari teman-teman karyawan itu alhamdulillah sangat mendukung, alhamdulillah sangat menerima transisi dari ayahku, dari kepemimpinan ayahku. Terus
sekarang ke aku gitu. Jadi kalau dari lingkungan alhamdulillah sangat mendukung, tapi emang dari aku sendiri aja. Kenapa ya dari dulu kok aku nggak kepo, kok aku nggak nanya-nanya ke ayahku. Sekarang kan jadi susahnya di aku sendiri karena aku nggak tahu apa-apa, tiba-tiba langsung terjun, langsung harus belajar satu-satu. Terus dan itu juga pasti nggak mudah kan buat aku yang nggak tahu apa-apa. Terus itu belajarnya gimana, Kak? Belajarnya dari teman-teman, alhamdulillah teman-teman bantu banget, dari manajer dulu ayah gini, terus dari keluarga juga kalau ada masalah tuh ayahku ngatasinnya gimana sih, aku nanya-nanya juga. Terus aku juga sering kayak komunikasi sama manajernya, ada kendala apa dulu, kalau ada kendala kayak gini ayah gimana ini ngatasinnya, kayak gitu. Jadi mencontoh sosok ayah ya, Iya Kak, ya? betul, sangat mencontoh. Yang paling berkesan adalah sangat diterima sama teman-teman sih, sama teman-teman. Jadi kayak buka gimana ya, mereka tuh lebih dari di atas aku kan, kayak dari segi usia terus pengalaman bekerja juga, tapi mereka tuh nggak mandang aku rendah anak kecil gitu loh. Jadi mereka sangat amat mengayomi aku, juga menghormati aku juga sebagai penerusnya ayah gitu. Jadi aku alhamdulillah banget di lingkungan itu positif banget, terus aku jadi semakin semangat buat ngejalanin ini, nerusin usahanya ayah ini. Keren. Kebetulan kan aku di Unisika juga ngambilnya konsentrasi MSDM, terus yang itu sangat apa ya, mempelajari tentang manusia, tentang karyawan gitu. Aku tuh dulu awal di sini itu tuh aku ngobrol sama karyawan tuh kayak, misal aku ada apa ya, keluhan, kayak bukan keluhan, kayak ada koreksi, mbak harusnya gini-gini. Nah karyawan tuh kan takut karena kok aku langsung ngomong, ngerti gak sih, kayak kok dia ekspresinya gini ya, kok dia kayak kayak bingung ya, kayak gitu. Ternyata tuh setelah aku dapat materi itu, oh ternyata direktur tuh harus ke manajer dulu. Jadi karena mereka kan terbiasa dari mbak-mbak ini yang ngomong, manajer kan kebetulan perempuan, jadi mereka tuh terbiasa. Kan aku biasanya yang apa ya, yang ini nginstruksiin tuh manajer gitu, tapi kok ini tiba-tiba langsung atasan, kan mereka jadi bingung, jadi kayak takut gitu. Jadi aku pas dapat materi itu dari dosen tuh, oh aku jadi paham, ternyata aku harus nyampein dulu ke manajer, baru manajer ini kan yang paling memahami karakter karyawan, karena dia yang dari awal ada di sini gitu. Jadi dia tahu gimana cara menyampaikan, aku ada keluhan apa, ada koreksi gimana. Jadi aku sampein dulu ke manajer, manajer sampein ke kepala divisi, baru kepala divisi nyampein ke teman-teman yang lain, kayak gitu. Yang bikin daya tarik ya mungkin keasriannya ya, karena kan ya ada ikan-ikan gitu. Lokasinya juga luas, terus yang paling utama itu murah. Jadi murah itu yang paling buat orang-orang mungkin awalnya nyoba murah, ternyata enak gitu, balik lagi gitu. Jadi maka dari itu yang paling utama itu tadi aku bilang, yang kedua itu rasa, karena itu yang bikin orang lain tuh balik lagi gitu. Mungkin kan ada beberapa yang kayak viral awalnya doang, oh ternyata cukup tahu gitu rasanya. Nah aku takut banget itu terjadi gitu. Aku takut customer tuh nggak balik lagi ke sini gitu. Jadi harus sangat apa ya, mengutamakan rasa itu. Nah, sangat berpengaruh sih. Jadi kita juga harus menyambung apa ya, hubungan baik sama tetangga. Misal kayak ada hari kurban apa gimana, juga bagi-bagi ke tetangga sekitar. Terus misal Idul Fitri juga bagi-bagi apa, kayak parcel gitu ke tetangga sekitar, karena ketika terkadang kan sini setiap weekend itu kan rame, jadi kayak apa ya, mengganggu jalan. Kadang tuh juga apa, parkirnya tuh loh, itu juga di depan rumah warga kayak gitu. Jadi terus mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, takutnya karena rame jadi ada yang nggak suka atau gimana, makanya kita sebisa mungkin menjalin hubungan baik gitu, biar hal-hal yang nggak diinginkan terjadi, nggak terjadi gitu. Pas COVID jatuh banget sih, jatuh banget, karena
pertama ditinggal orang tua sekaligus, terus tiba-tiba sini nggak ada yang megang, teman-teman juga semuanya down karena sini sepi banget, sangat apa ya, memprihatinkan gitu loh, karena ya di mana-mana kan harus ditutup, pendapatan juga kan kita harus bisa, pokoknya harus bertahan, harus semangat. Teman-teman juga banyak yang oleng gitu, mau keluar apa gimana, karena kan ya karena kondisi itu. Terus sama omongan dari orang luar, jadi orang luar tuh banyak yang ngomong nggak usah ke Apong, itu loh ownernya meninggal, terus karena ownernya meninggal tuh karyawannya juga banyak yang meninggal ketularan kayak gitu, jadi itu juga mengaruhi juga gitu. Pada saat itu keadaan kamu gimana, Ra, pada saat itu? Bingung. Bingung. Bingung Aduh, karena apalagi. di sisi lain aku juga nggak tahu apa apa tentang sini, ya cuma bisa pasrah aja sama Allah gitu. Jadi ya aku ngobrol sama manajer, pokoknya jangan sampai ini ditutup, jangan sampai, karena ini satu-satunya apa ya, ya buat masa depan aku sama adik-adik, terkhusus adik-adik ya, karena aku udah dibiayain sama orang tua sampai kuliah, terus juga adik-adik yang masih sekolah ditinggal, jadi ya buat masa depannya adik-adik yang masih panjang gitu. Jadi ya mau nggak mau harus tetap bertahan. Alhamdulillahnya 2 tahun ya terlewati, alhamdulillah bisa balik lagi. Tipsnya tetap bertahan ya tetap semangat aja, karena keadaan kan kita juga nggak bisa promosi, juga nggak ada gunanya karena emang lagi covid juga, orang-orang lagi apa lockdown. Tapi ya alhamdulillahnya Allah ngasih pertolongan, Allah ngasih musibah, Allah juga ngasih pertolongan gitu, alhamdulillahnya tetap bisa bertahan gitu. Karena semua tuh terdampak ya, Ra, nggak hanya di sini Nggak aja. hanya Jadi semuanya. semuanya terdampak. Jadi ya udah bisa nggak bisa bertahan, tapi alhamdulillah 2 tahun terlewati dan sekarang balik lagi. Iya, kita kan lagi baru mulai di media sosial, baru main media sosial, karena dulu di zaman almarhum, mungkin karena almarhum juga nggak kenal medsos ya, jadi kurang lah main di medsosnya, karena sekarang aku juga Gen Z yang apa-apa medsos gitu. Jadi kita sangat memanfaatkan medsos itu buat promosi. Terus beberapa kali itu aku minta tolong teman-teman buat kayak nge-interview pengunjung gitu, rumahnya mana, oh ternyata jauh rumahnya gitu, kok ke sini, iya saya suka makan di sini, soalnya satu bulan bisa 3 kali kayak gitu, terus yang disuka apa, terus yang kurang apa, jadi kita sering nanya-nanya ke ke pengunjung gitu. Terus kadang pengunjung itu juga ada cerita, bukan cerita ya, kayak ngomong ke kasir gitu, Mbak sambalnya kurang pedes, Mbak ini kurang gini gitu. Jadi kita sangat menerima kritik dan saran gitu. Terus quality control semuanya sih, semuanya ada di sini. Misal kayak ada yang rusak atau gimana, yang ini juga baru kita renov karena kemarin itu miring gitu, karena bagian bawahnya udah nggak kuat. Terus jadi kita harus benar-benar ngecek terus semuanya, yang kurang apa, yang bermasalah apa, karena kenyamanan pelanggan kan nomor satu. Takutnya nanti kalau misal kita cuek tetap dipakai, nanti ada yang gimana ya, ambruk gitu loh. Ambruk apa gitu ya. terus alhamdulillahnya ketika itu rusak, langsung tahu yang rusak yang mana, terus langsung diperbaiki. Jadi customer tuh perhatian ya, ngasih feedback, ngasih saran banyak ke ngasih sini. feedback. Jadi mereka harapannya nanti ketika balik ke sini lagi, mereka akan mendapatkan rasa sesuai dengan apa yang mereka pengen gitu ya. Terus aku tuh juga ini sering bikin giveaway. Oke, di Instagram Ya, atau gimana di tuh? Instagram. Oke, bisa spill Instagramnya apa? Lesen apung, lesehan underscore apung kalau nggak salah. Aku lupa. Oke. Pokoknya lesehan apung di Instagram sama di TikTok. Itu kita sering bikin giveaway. Yang kalau setiap Senin itu ada namanya Senin Ceria. Jadi kalau kita posting di Instagram ngasih ulasan, itu nanti dapat es krim gratis. Gitu. Terus waktu itu juga giveaway kayak voucher makan, kayak perabotan kayak microwave gitu-gitu, kita sering. Makanya pantau terus ya gitu. Lesan apung gitu. Jadi dengan Senin Ceria itu tadi yang orang-orang bikin story, bikin ulasan, kita tuh tahu, oh ternyata orang-orang tuh seneng gitu. Oh ternyata kayak ada juga orang sini yang nikah sama bule.
tiap pulang kampung, bulannya pulang kampung tuh selalu ngajakin ke sini, dan dia tuh cerita gitu di story, alhamdulillah ini selalu pokoknya selalu ngajakin ke sini gitu. Terus ada juga yang dari Jakarta, keluarga dari Jakarta kalau mudik juga selalu ke sini, dan itu diceritain juga di story. Jadi kita sering mantauin story-story dari pengunjung gitu. Kalau harapan ya pastinya lebih baik dari sebelumnya pun, juga dari dipegang almarhum sudah baik, tapi sekarang aku penyempurnaan aja. Jadi apa-apa yang belum pas aku aku perbaiki gitu, kayak bikin sesuatu yang jangan sampai pelanggan tuh bosen kesini, kayak karena view-nya tuh itu aja gitu. Jadi makanya aku pengen bikin sesuatu yang baru gitu, biar pelanggan kesini lagi, biar oh ada yang baru nih di Apung, ayo coba-coba ke sana gitu. Entah bikin wahana baru atau view yang baru gitu. Pokoknya intinya terus berinovasi Iya, gitu ya. terus berinovasi, harus kreatif sih. Jangan pernah takut dan jangan pernah malu untuk mencoba, karena kalau kita belum mencoba kita nggak tahu akan jadi gimana. Terus terutama buat teman-teman generasi kedua yang punya orang tua punya bisnis, punya usaha, jangan sampai malas untuk tanya gitu, karena mungkin kalian lagi ada di zona nyaman, tapi kan kalian nggak tahu kapan kalian harus keluar atau harus kapan waktunya kalian keluar dari zona nyaman tersebut gitu. Jadi jangan sampai nyesel kayak aku gitu. Karena saya berkuliah di Uniska, di Fakultas Ekonomi dan Manajemen khususnya, itu sangat berdampak banget buat aku pribadi, karena aku jadi bisa memanage waktu paling utama, karena aku banyak ya Banyak yang dia diurus. perannya tuh banyak, jadi aku bisa manage waktu. Terus itu tadi kadang kayak masukan dari dosen atau teori-teori dari dosen tuh banyak yang aku terapin di sini gitu. Jadi yang sebelumnya aku nggak tahu, tapi karena aku kuliah di Uniska di Fakultas Ekonomi, jadi aku tahu mana yang yang sesuai dengan bidangku gitu, dengan usaha ini gitu. Buat teman-teman semua mungkin ada yang belum tahu, kalau di Badas, di Krecek Badas itu ada Lesehan Apung Arta Buana Asri. Tempatnya bagus, luas, makanan juga murah. Jadi jangan lupa ya teman-teman buat mampir ke sini. Oh, kalau dari harga kita start dari 15 ribuan aja. Dari makanan nasi, ayam dari 15 ribuan aja, dan di sini tuh spesialisnya gurame bakar sama ikan sama ayam bakar.